Ada seorang wanita yang senantiasa membaca selawat sepanjang hidupnya. Suatu hari wanita ini wafat dan dikebumikan. Kemudian putra dari wanita itu bermimpi melihat ibunya tinggal di sebuah singgasana. Dia kemudian bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu setelah dikebumikan?" Ibunya menjawab, "Setelah aku dikuburkan, aku menunggu malaikat Munkar dan Nakir yang biasanya datang bertanya. Aku menunggu 1-5 jam tapi tidak juga datang. Sampai akhirnya kakiku bisa digerakkan dan berdiri. Tiba-tiba runtuhlah dinding-dinding kuburku. Kemudian aku melihat cahaya, bidadari-bidadari, dan kebun-kebun, yang buahnya melimpah. Aku bertanya kepada bidadari itu, 'Di manakah malaikat Munkar dan Nakir, kenapa mereka tidak datang menanyaiku?' Bidadari menjawab, 'Mereka tidak akan pernah datang kepadamu.' 'Mengapa?' jawab si wanita. 'Karena engkau sudah berada di surga. Engkau sudah langsung berada di sini, karena engkau banyak mengirimkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga malaikat Munkar Nakir tidak datang menanyaimu,' jawab bidadari itu. Petikan kisah hikmah Sayyidil Al-Habib Musa Katsim bin Ja'far As-Segaf. Nah, jika video ini lewat di beranda kalian, jangan lupa di-share, like, komen. Jika bermanfaat, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Orang yang ahli sholawat, ini punya beberapa keistimewaan. Salah satunya, orang yang senang baca sholawat, besok kalau punya anak, anak-anaknya akan dijadikan anak yang alim, anak yang soleh dan solehah. Walaupun di masa-masa awalnya dia agak nakal, tapi pada titik akhirnya dia akan disembuhkan dengan barokahnya sholawat. Yang kedua, istimewanya orang yang baca sholawat itu, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah, termasuk urusan ekonomi. Makanya kalian tidak akan pernah melihat orang yang ahli sholawat, dia hidupnya tidak hidupnya kekurangan, dia hidupnya kemiskinan, nggak ada. Kita belum pernah menemukan nih orang yang ahli sholawat hidupnya miskin, nggak ono. Karena memang jaminan dari orang yang baca sholawat itu akan dimudahkan urusannya, termasuk ekonomi. Kemudian salah satu dari guru saya mengatakan orang yang ahli sholawat, doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Dan memang salah satunya doa dikabulkan adalah dimulai atau diakhiri dengan sholawat. Dan salah satu istimewanya lagi orang yang baca sholawat itu adalah dia tidak akan meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini bonus yang luar biasa. Sholawat ini ibadah yang tidak pernah tertolak, ya, ibadah yang tidak pernah tertolak karena lewatnya Kanjeng Nabi. Kalau yang lainnya harus syarat ini, syarat ikhlas, ada riak sedikit nggak keterima. Tapi kalau sholawat, satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun, dimanapun besok kalian berada, maka jangan sampai meninggalkan yang namanya sholawat. Suatu hari seorang nelayan sedang merajut jalannya sambil bersolawat. Rombongan pendakwah yang hendak menyeberang ke pulau lain dan hendak menaiki kapal. Mereka mendengar dan melihat seorang nelayan yang sedang merajut jalannya sambil asik bersolawat. Namun solawat yang ia baca nampaknya keliru. Mungkin karena ia teringat dengan surah Al-Ahzab ayat 56. Ia pun membaca dengan santai dan menikmatinya. Allahumma shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan kebiasaannya itu pun ia lakukan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Salah seorang pendakwah kemudian menghampiri nelayan itu dan menegur, "Wahai bapak nelayan, solawat yang engkau baca itu keliru. Bacalah sholli, bukan shollu." Dengan tersenyum nelayan itu mengucapkan terima kasih kepada ustadz tersebut yang telah menasehatinya. Namun beberapa saat setelah rombongan pendakwah itu pergi, nelayan lupa apa yang ustadz katakan tentang bacaan solawat yang benar. Shollu atau sholia, ungkap nelayan. Dia pun mengejar rombongan pendakwah tadi yang sudah berada di lautan lepas sambil berteriak memanggil-manggil, "Ustadz, Ustadz, yang benar solo atau solia, saya lupa Ustadz." Tanpa disadari nelayan itu mengejar rombongan pendakwah tersebut dengan berlari di atas air. Sontak hal ini sangat membuat kaget para rombongan pendakwah tersebut. Melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan solawat, salah seorang pendakwah berkata, "Wahai bapak nelayan, buat engkau mau syolu ataupun syolia, bebas pak tua, makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami." Kisah seorang pemuda yang selalu membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya tiada pandang bulu.
Kisah asli ini ada di dalam kitab Afdhalus Sholawat, ala Sayyidis Sadat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dikutip dari cuitan akun Habib Said Mahmud BSA Said Mahmud, beliau menceritakan sebagai berikut. Pada suatu ketika, di musim haji, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tengah melaksanakan tawaf di Baitullah. Ketika itu Sufyan melihat seorang lelaki yang selalu membaca sholawat setiap ia melangkahkan kaki. Sufyan lalu menghampiri laki-laki tersebut, dan menegurnya, "Wah, kalau begini Anda telah meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil. Anda hanya terfokus pada sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Apa alasan Anda melakukan amalan ini?" Laki-laki itu kemudian balik bertanya kepada Sufyan, "Siapakah Anda ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda karunia kesehatan dan keselamatan." Sufyan rahimahullah menjawab, "Aku Sufyan Ats-Tsauri." Laki-laki itu berkata, "Baiklah, akan saya ceritakan kisah saya. Andai kata tidak karena Anda adalah orang luar biasa di masa ini, niscaya saya tidak akan menceritakan karunia yang dianugerahkan kepada saya, dan niscaya saya tidak akan membuka rahasia yang diberikan Allah pada saya." Kemudian laki-laki itu berkisah, "Pada suatu hari, saya dan ayah saya pergi untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan, ayah saya mengalami sakit, maka saya berhenti dulu untuk mengobatinya. Lalu di suatu malam yang memilukan, ayah saya meninggal dunia dengan wajah yang menghitam legam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayahku telah meninggal dengan wajah yang menghitam," ujar saya dalam hati. Saya merasa sangat sedih sekali menyaksikan keadaannya. Lalu saya mengambil selembar kain dan menutupi wajahnya. Saya begitu larut dalam kesedihan dan terus memikirkan, apa yang akan dikatakan orang-orang jika melihat wajah ayah saya yang hitam legam. Dalam keadaan seperti itu, saya diserang kantuk dan jatuh tertidur. Tiba-tiba saya bermimpi melihat seorang laki-laki yang sangat tampan. Belum pernah saya melihat laki-laki setampan itu seumur hidup saya. Pakaiannya begitu bersih dan dari tubuhnya tercium aroma yang sangat harum, bukan seperti wewangian biasa. Kemudian laki-laki itu melangkah menuju jasad ayah saya dan membuka kain penutup wajahnya. Lalu laki-laki itu mengusapkan telapak tangannya ke wajah ayah saya. Maka tiba-tiba saja wajah ayah saya menjadi putih bersinar-sinar. Ketika laki-laki itu hendak beranjak pergi, saya memegang bajunya dan bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah Anda yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan ayah saya dan melenyapkan kegundahan di hati saya?" Laki-laki itu lalu menjawab, "Tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah, yang mendapat wahyu Al-Quran. Ketahuilah, ayahmu semasa hidupnya adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Akan tetapi, ia banyak membaca sholawat untukku. Ketika kematian menghampirinya, ia meminta pertolonganku. Aku banyak menolong orang yang banyak membaca sholawat untukku. Kemudian saya bangun dan melihat wajah ayah saya yang telah menjadi putih bersinar." Catatan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bernama lengkap Sufyan bin Said bin Masruq bin Habib bin Rafi bin Abdillah, dan dipanggil pula dengan sebutan Abu Abdillah Ats-Tsauri. Dia lahir di Kufah pada tahun 96 atau yang bertepatan dengan tahun 716 dan wafat di Basrah pada bulan Syaban tahun 161 bertepatan dengan tahun 778 Dia tercatat sebagai adalah salah seorang tokoh ulama di masanya, imam dalam bidang hadits juga bidang keilmuan lainnya, terkenal juga sebagai pribadi yang wara, zuhud, dan ahli fikih. Wallahu alam. Orang yang ahli sholawat, ini punya beberapa keistimewaan. Salah satunya, orang yang senang baca sholawat besok kalau punya anak, anak-anaknya akan dijadikan anak yang alim, anak yang soleh dan solehah. Walaupun di masa-masa awalnya dia agak nakal, tapi pada titik akhirnya dia akan disembuhkan dengan barokahnya sholawat. Yang kedua, istimewanya orang yang baca sholawat itu, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah, termasuk urusan ekonomi. Makanya kalian tidak akan pernah melihat orang yang ahli sholawat, dia hidupnya tidak hidupnya kekurangan, dia hidupnya kemiskinan, nggak ada. Kita belum pernah menemukan nih orang yang ahli sholawat hidupnya miskin, nggak ono. Karena memang jaminan dari orang yang baca sholawat itu akan dimudahkan urusannya, termasuk ekonomi. Kemudian salah satu dari guru saya mengatakan orang yang ahli sholawat, doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Dan memang salah satunya doa dikabulkan adalah dimulai atau diakhiri dengan sholawat. Dan salah satu istimewanya lagi orang yang baca sholawat itu adalah dia tidak akan meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini bonus yang luar biasa. Sholawat ini ibadah yang tidak pernah tertolak, ya. Ibadah yang tidak pernah tertolak karena lewatnya Kanjeng Nabi. Kalau yang lainnya harus syarat ini, syarat ikhlas, ada riak sedikit nggak keterima. Tapi kalau sholawat, satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun, dimanapun besok kalian berada,
maka jangan sampai meninggalkan yang namanya sholawat. Ada satu kisah di mana setiap kali orang yang bersolawat, orang yang berzikir kepada Allah, ada satu kisah menarik dari antara Sayyidina Muhammad SAW bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau sedang beristirahat di dalam suatu dahan pohon yang rindang. Ada seekor lebah yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, engkau adalah tetamuku, izinkan aku melayanimu ya Rasulullah. Cicipi madu yang ada di sarangku, kata lebah tersebut. Lalu Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, ya Ali, ambil sarang lebah tersebut. Ya Rasulullah, ini lebah nggak main-main. Kalau kita usik, maka kita akan disengat oleh lebah tersebut. Jangan khawatir, kata Rasulullah. Ambil, kita sebagai tamunya lebah tersebut. Diambil daripada sarang tersebut, dicicipi oleh Rasulullah SAW. Saat dicicipi, Rasulullah merasakan kenikmatan dan kelezatan yang sangat amat luar biasa. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai lebah, bukankah engkau menghisap sari-sari daripada putik-putik bunga? Engkau mengambil dari sari tersebut dalam keadaan pahit. Bagaimana kok bisa seperti manisnya ini dan begitu sangat lezat manisnya seperti ini? Ya Rasulullah, ketahuilah, di saat aku menghisap daripada sari-sari putik bunga tersebut, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat atas namamu ya Nabi Muhammad SAW. Maka keluarlah madu yang begitu lezat. Kenapa? Karena aku menyanjung dan mengagungkan namamu ya Rasulullah. Kalau seandainya lebah karena solawat dapat menghasilkan manis, dapat mendapatkan kelezatan yang saat ini kita sering kita dapatin dari seekor lebah, kita dapatin kelezatan dan kemanisannya yang luar biasa karena solawatnya kepada Nabi SAW. Binatang, lebah itu binatang, kalau dipikirin nggak punya pikiran, tapi Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita hati untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahi, ana yakin, wallahi tidak akan lebih manis daripada madu. Seandainya kehidupan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan Allah kasihkan kemanisan di dunia maupun sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.